Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kita kemarin yaitu Kerude Step React. Di sini kita masuk ke materi pertama yaitu styling pada React. Styling pada React ini adalah membuat CSS dan memanggilnya dalam React. Di sini terdapat beberapa perbedaan cara pemanggilan atau cara pembuatan filenya dibandingkan framework lain seperti Laravel CI. Di sini kita langsung masuk ke percobaannya. Di sini kita buat dulu sebuah file yang bernama inline style.jsx, di mana di sini kita melakukan pemanggilan CSS-nya secara internal atau secara langsung dalam satu file, tidak melalui filter pisah. Di sini kita buatkan dulu sebuah variabel barunya, yaitu variabel inline style, di mana di sini kita buatkan juga sebuah variabel stylenya yang berguna untuk menampung isi CSS-nya. Di sini kita buatkan CSS-nya itu color white, di mana di sini color white ini nanti tulisan ini contoh inline CSS ini berarti tulisan teksnya berwarna putih. Background colornya blue, berarti latar belakangnya nanti biru, paddingnya itu jaraknya 10 px dan border radius atau lengkungan pada kolomnya itu nanti 5 px. Di sini cara pemanggilannya itu beda dengan pemanggilan di Laravel. Kalau di Laravel itu kan seperti di style langsung kutip 2 habis itu nama variabel CSS-nya. Sedangkan di sini pemanggilan itu di style sama dengan ditutup dengan kurung kurawal, habis itu baru kita panggil stylenya nih. Habis itu baru kita tutup. Berarti ini contoh inline CSS sudah menjalankan atau sudah menganut isi dari CSS stylenya nih. Di sini langsung kita coba buka. Oke, di sini langsung kita coba buka. Ya, lupa di sini setelah kita buatkan sebuah fungsinya, di sini kita ekspor fungsinya itu biar nanti bisa kita impor pada main.jsx. Di sini sudah saya ekspor default inline-nya, sudah saya impor fungsinya. Berarti fungsinya nanti bisa kita panggil atau bisa kita pakai di main.jsx dengan cara langkah pertama itu kita impor dulu. Di sini sudah saya import inline style. Ini merupakan nama fungsinya dan ini penaruhan atau letak dari filenya. Setelah kita import, di sini baru kita mau panggil dia. Di sini saya buatkan dalam tiap-tiap root biar nanti lebih rapi. Di sini saya mau kita panggil inline style CSS-nya yang kita dapatkan dari ini tadi. Setelah itu di sini kita kasih nama URL-nya. Di sini saya kasih /inline. Oke, langsung kita panggil aja di browser /inline. Oke, ini dia sama seperti yang tadi, teksnya itu warna putih, background belakang biru, paddingnya 10 px dan border radiusnya 5 px. Selanjutnya pada materi kedua kita masuk pada eksternal style CSS dan eksternal style JSX. Di mana di sini kita akan membuatkan dua file. Gimana file pertama menampung isi dari CSS-nya dan yang kedua itu menampung HTML yang kita kasih nanti atau kita panggil nanti eksternal style CSS-nya. Kita langsung aja masuk ke percobaannya. Di sini kita buatkan dulu pertama itu CSS-nya. Di sini kayak kasih external style.css. Di mana di sini pemanggilannya atau pembuatan CSS-nya sama seperti di Laravel, memakai titik dulu awalnya. Di mana di sini titik eksternal, kurung kurawal, di sini baru kita buatkan style dari CSS-nya. Di mana di sini kita bikinkan color-nya atau teksnya white, background belakangnya biru, paddingnya 10 px dan border radiusnya 5 px. Selanjutnya pada file ini baru kita panggil atau bisa kita implementasikan pada external style.csx dengan cara pertama itu kita import dulu, import /external style.css. Setelah itu di sini pertama kita buatkan dulu sebuah function external style.
Setelah itu di sini kita panggil CSS yang kita import tadi. Dengan cara implementasinya itu di sini kita pakai class name. Beda seperti di Laravel atau CI yang hanya memakai kelas saja, tapi di sini harus pakai class name dan name-nya itu n-nya itu harus besar. Selanjutnya di sini kita panggil eksternal yang mana kita bikin tadi di sini. Setelah kita panggil, baru kita bikinkan teks yang ingin kita bikin. Berarti ini contoh eksternal CSS sudah menganut CSS dari eksternal style CSS nih. Bisa kita tengok di sini background color-nya berwarna green ya, atau warna hijau. Sebelum kita panggil di browser, di sini kita import dulu dia ke main JSX sama seperti yang tadi. Jangan lupa di sini kita import dulu file dari function dari import external style-nya tadi. Setelah itu di sini kita panggil. Setelah kita panggil, sini kita buatkan dia URL sendiri, yaitu /external. Langsung di sini ya /external. Yang salah. Ini dia background belakangnya biru, teksnya putih, border radiusnya 10 px dan paddingnya tadi 10 px juga. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, di mana pada materi kedua ini kita akan membuatkan sama seperti eksternal CSS tadi, membuatkan dua file. Yang pertama, file pertama itu mengandung CSS saja dan yang file kedua itu mengandung HTML dan pemanggilan dari style CSS-nya. Sini kita buatkan dulu pertama HTML-nya, dimana CSS-nya, dimana di sini kita kasih nama atau yang untuk menampung isi CSS-nya dengan titik modul. Dimana di sini selanjutnya kita buatkan JSX-nya. Di sini kita import dulu, import style module style titik modul CSS. Ini nama filenya. Dimana di sini kita kasih nama fungsinya itu seperti style, pakai S belakangnya. Selanjutnya di sini kita buatkan sebuah function modul style dengan di class name di sini sama hampir sama fungsinya kayak apa tadi, kayak eksternal tadi, tapi di sini kita tambahkan depannya itu style, mengambil dari sini. Baru kita panggil titik modul yang ada pada file yang ini tadi. Dia hampir sama kayak eksternal, tapi bedanya di sini aja. Di sini pakai styles titik modul. Jadi otomatis dia akan, ini contoh CSS modul akan mengimplementasikan CSS dari modul style modul CSS nih. Di sini jangan lupa juga kita ekspor biar bisa kita import di main JSX. Di sini kita import. Di sini kita buatkan juga sebuah fungsinya, sebuah Arabnya sendiri dengan URL-nya /module. Sini kita langsung /module. Ini dia. Selanjutnya kita disuruh kita menggabungkan ketiga-tiganya tadi, tetapi di sini saya tidak usah menggabungkan tiga-tiganya, saya bikin terpisah agar biar lebih rapi. Selanjutnya di sini pembuatan file CSS terpisah atau inline CSS. Bisa kita tengok di sini contoh kode berikut, di mana di sini dia akan memanggilnya dalam sebuah file terpisah. Karena di sini dia ada pemanggilan aref style CSS-nya. Berarti di sini pada hello world nih file CSS-nya tidak berada dalam kode yang sama, tetapi dibikin dalam kode yang terpisah atau eksternal, sama seperti penerapan pada framework Laravel atau CI lainnya. Di sini juga sama, di sini dia memanggilnya secara langsung atau internal, terdapat pada kode yang sama. Ini kurang lebih sama kayak penerapan pada Laravel atau CI seperti biasanya. Selanjutnya di sini kita masuk ke pembuatan produk CRUD. Komponen produk CRUD, di mana di sini kita membuatkan sebuah file dulu yang bernama produk CRUD.jsx. Oke, di sini sudah saya buatkan sebuah produk CRUD.jsx. Langkah pertamanya itu jangan lupa kita import useState-nya dan useEffect-nya, di mana useState ini berfungsi untuk sebagai penampung dari nilai-nilai variabel state
yang kita bikin. Sedangkan use effect ini berguna untuk mengambil data dari sebuah API dan akan menerjemahkannya dalam bentuk format JSON. Oke, di sini kita buatkan dulu sebuah function, di mana fungsinya itu produk CRUD. Di mana pada produk CRUD ini kita deklarasikan seperti ini variabel state-nya itu produk. Sedangkan di sini kita buatkan set produk. Set produk ini berfungsi nanti untuk mengubah nilai dari sebuah produk jika terjadi nanti proses edit maupun delete sebelum nanti ditampung oleh sebuah produk. Ini berfungsi untuk mengubah sebuah nilai. Selanjutnya Ustadz berarti ini berguna untuk menampung nilai dari sebuah produk yang ditampung dalam bentuk kurung siku ini dalam bentuk array atau dalam bentuk JSON akan menampung nilai-nilai yang banyak nih. Di sini sama, di sini kita buatkan juga variabel state variabel titelnya. Di sini kita buat juga set titelnya berfungsi nanti untuk mengubah nilai dari sebuah titel nih apabila terjadi edit atau delete data. Ini untuk menangani perubahan lah set titel nih, set nih. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya di sini kita buatkan juga variabel state edit index-nya, di mana di sini dia akan menangani proses edit pada indeks. Tetapi jika nilainya itu 0, berarti dia tidak akan ada mengedit apapun karena dia 0, tidak ada data yang mau kita edit. Selanjutnya di sini kita panggil useEffects. Di sini kita panggil API-nya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, useEffects ini berguna untuk mengambil nilai dari sebuah API dan akan diterjemahkan dalam bentuk array JSON. Selanjutnya di sini sama seperti set product. Set product ini berfungsi untuk mengubah apabila terjadi proses edit atau delete data pada nilai dari atau isi dari nilai API tadi. Selanjutnya di sini kita buatkan juga sebuah function baru handle head yang berguna untuk menangani proses apabila terjadi edit data dan tambah data. Di mana di sini perintahnya if title di sini pakai n, di mana n ini berarti nilainya itu harus sama-sama true biar dia bisa dieksekusi. Dimana di sini kalau misalnya pada kolom inputannya itu ada terjadi atau kita kosongkan aja satu kolom, maka datanya tidak akan terkirim karena di sini mengandung operasional aritmatikanya n. Di sini selanjutnya kita buatkan juga sebuah variabel baru, di mana di sini kita akan membuatkan sebuah variabel rating, di mana variabel rating ini memiliki sub di mana nilainya itu adalah rate dan count. Agar ini nanti rate dan count ini sekarang diwakili oleh rating agar nanti lebih rapi aja. Selanjutnya di sini kita masuk dalam proses edit, di mana edit index akan berjalan jika indeks tidak sama-sama dengan 0. Berarti tidak sama-sama dengan 0 berarti datanya itu ada, tidak 0 atau tidak kosong. Maka dia akan pertama di sini dia akan menyalin nilai dari variabel produk, variabel state produk ini ke variabel update produk dengan proses ini split operator yang berfungsi untuk menyalin nilai dari sebuah produk ke produk menyalin nilai dari sebuah variabel produk ke variabel yang baru yaitu update produk. Selanjutnya di sini kita buatkan juga variabel new products yang berfungsi untuk menampung data yang telah terjadi proses edit data ke dalam variabel update produk. Dia akan menggantikan edit index nih. Selanjutnya di sini update produk nih dia akan diubah isinya dengan set produk tadi. Kan set ini berguna untuk mengubah sebuah isi nilai. Selanjutnya setelah itu baru akan dikosongkan setelah proses editnya sudah selesai. Jika tidak maka di sini akan terjadi proses tambah data. Maksudnya jika tidak itu adalah jika indeks sama-sama dengan 0, berarti nilainya masih kosong atau tidak ada data. Maka inputan tadi akan menambahkan data baru, bukan mengedit data yang sudah ada. Selanjutnya di sini akan setelah data dikirim, maka setiap kolom akan dikosongkan.
Selanjutnya di sini kita akan membuatkan sebuah function baru, yaitu function handle headed, di mana function handle headed ini sama fungsinya sebagai menangani proses edit, di mana proses editnya itu diambil berdasarkan indeksnya, biar nanti tidak pusing. Berarti dia akan menangani seperti dia akan mengedit title, price, kategori yang ada pada produk berdasarkan indeks. Oke, selanjutnya di sini kita akan buatkan sebuah function handle delete, di mana handle delete ini menangani proses delete data, di mana delete datanya itu dia akan memfilter berdasarkan indeks. Berarti dia memfilter berdasarkan indeks mana yang mau kita hapus. Seperti itu. Misalnya indeks ke 0, 1, 2, 3. Misalnya di sini kita mau hapus indeks ke 0. Pas kita tekan delete, berarti dia akan menghapus indeks 0. Gitu. Dengan cara dia tetap pakai set produk, karena set produk ini berfungsi untuk mengubah data tadi. Datanya mau kita edit atau kita delete harus memakai set produk. Selanjutnya di sini kita akan membuatkan sebuah kolom inputan, di mana kolom inputannya itu di sini kita tentukan dulu tipe inputannya apa, bisa teks, number dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita bikinkan sebuah value. Value-nya ini kita ambil dari variabel step tadi, di mana di sini title, price, kategori, image, description, rate, dan count. Di mana nanti pas kita tekan enter, maka dia akan mengirimkan inputan kita itu, di mana di sini dia akan ngecek dulu apakah edit indeksnya sama-sama dengan 0. Jika edit indeksnya sama-sama dengan 0, maka buttonnya akan menampilkan tambah produk. Tetapi jika edit indeksnya tidak sama-sama dengan 0 atau ada isinya, berarti itu akan terjadi proses edit. Kita tidak akan menambahkan produk. Maka buttonnya itu, teksnya itu berubah, bukan tambah produk yang ditampilkan, tapi update produk. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan data dari API tadi. Kurang lebih di sini sama pemanggilan sama kayak di Laravel, pakai looping juga. Dimana di sini di index style, di sini kita buatkan indeksnya. Selanjutnya di sini ada proses di mana di sini produk price kurang dari 20. Dimana berarti di sini jika produk nilai dari sebuah produk itu harganya itu kurang dari 20, maka dia akan menampilkan warna kuning pada titelnya atau pada judulnya. Tetapi jika produk price-nya itu harganya lebih dari 20, maka produk titelnya itu teksnya itu akan berwarna merah. Begitupun selanjutnya. Di sini akan kita buatkan dua buah button untuk menangani dua buah proses, yaitu proses edit dan proses delete. Oke, mari kita coba langsung aja ya. Di sini jangan lupa kita ekspor dulu sebuah apa tadi? Sebuah function tadi agar nanti di main.js ini bisa kita import dan kita buatkan rootnya sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana di sini sudah kita import. Habis itu di sini baru kita buatkan sebuah rootnya dengan URL-nya /product. Langsung kita buka aja di browser kita. Di sini kita buatkan produk. Nah, ini dah. Dimana tadi kalau misalnya nilainya itu masih sama-sama dengan 0, maka dia akan menampilkan kolomnya itu tambah produk. Tetapi coba di sini kita edit. Kita edit, berarti kalau kita edit itu berarti indeksnya itu ada isinya atau tidak sama-sama dengan 0. Maka buttonnya itu yang ditampilkan update produk, bukan tambah produk. Tetapi jika tidak ada proses apapun seperti tampilan awal ini, berarti di sini menjelaskan kalau indeksnya itu masih 0. Jadi kita bisa menambahkan data baru. Ini langsung aja kita tambahkan. Kita coba ada produk. Sini kita cari gambarnya dari URL aja.
Oke. Ini dia sudah muncul. Coba di sini kita edit harganya kurang dari 20. Kita kasih di sini. Nah, nih. Contohnya seperti ini. Oke, inilah contohnya. Di mana tadi kita terapkan jika harganya itu kurang dari 20, maka titelnya ini akan menampilkan teks warna kuning. Tetapi jika harganya lebih dari 20, maka teks detailnya ini akan ditampilkan warna merah. Sesuai yang tadi itu. Oke, mungkin sekian video ini saya buat. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.